Pelaku sejarah keberadaan tentang perusahaan PT Kalimanis Pliwot serta Koperasi Kalimanis Group berbicara, dia adalah Haji Majedi Darham, sosoknya biasa saja, putra asli Kalimantan dari suku Kutai ini, sudah puluhan tahun menjadi karyawan perusahaan PT Kalimanis Pliwot yang bergerak pada produsen multiplek. Sehingga sangat faham dan mengerti seluk-beluk bahkan cikal bakal serta tujuan dari pembentukan koperasi karyawan, hingga permasalahan yang dihadapi koperasi karyawan pasca tutupnya perusahaan Kalimanis tahun 2003. Saya Majedi Darham, saya adalah salah satu dari saksi dan pelaku sejarah dan juga sebagai pengurus di salah satu koperasi yaitu Koperasi Sagatrit Murni tahun 93 ya. Kemudian saya juga salah satu dari wakil sekretaris tim pembangunan RSS. Nah, jadi koperasi ini sejak tahun 93 itu dipecah menjadi 3 koperasi di lingkup perusahaan Kalimanis khususnya di Raselili. Ada Koperasi Kalimanis Group, Kalimanis, ya, ada Koperasi Santi Murni dan Koperasi Sagatrit. Nah, 3 koperasi ini bersepakat untuk bekerja sama membangun sebuah perumahan untuk anggota dan karyawan. Dan terdapatlah sebuah lahan sejumlah 68 hektar di Kelurahan Sungai Kapih, diperuntukkan untuk membangun 3.000 kurang lebih RSS. Dan sejak tahun 94 sampai 97 itu sudah terbangun rumah kurang lebih 1.000 dari lahan 68 itu dengan menggunakan lahan kurang lebih 20 hektar, sehingga dari tanah 68 hektar masih tersisa 48 hektar sekarang. Selain tanah itu juga koperasi memiliki aset yang ada di Kelurahan Selili, Sungai Kerbau. Itu aset tersebut seluas 4,3 hektar. Dari 4,3 hektar itu rencana dibeli oleh Pemkot, namun sudah masuk uang 2 miliar, tapi Pemkot tidak meneruskan, sehingga uang 2 miliar itu dikompensasikan ke tanah, sehingga jumlah tanah yang dimiliki Pemkot itu 1,1 hektar. Jadi dari 4,3 hektar dikurangi 1,1 hektar, sehingga masih ada sisa tanah di Kelurahan Selili itu berjumlah 3,2 hektar. Nah, yang permasalahan sekarang dari sisa-sisa lahan inilah yang menjadi permasalahan, tidak jelas pengelolaannya, sehingga ada indikasi sekarang itu diperjualbelikan. Nah, untuk itu kami melihat sebagai saksi dan pelaku sejarah, kita membentuk suatu wadah, yaitu yang dinamakan dengan Forum Komunikasi 3 Koperasi untuk menghimpun atau mengakomodir semua kepentingan anggota koperasi. Nah, itu yang sekarang ini permasalahan yang sudah berlarut-larut. Untuk kepastian tentang lahan itu, kita sebenarnya menginginkan adanya jalur musyawarah mufakat. Namun sudah belasan tahun secara musyawarah tidak pernah dicapai, dan bahkan pemerintah pun dari kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota belum bisa untuk memediasi penyelesaian ini sampai sekarang. Sehingga jalur hukum satu-satunya yang mungkin mudah-mudahan bisa ditempuh itu, Pak. Dari sikap kita forum itu jelas, karena kita ini ingin menghimpun teman-teman supaya kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan ini sesuai dengan asas koperasi, yaitu asas musyawarah dan mufakat. Tapi ada hak-hak anggota yang memang di sini merasa dirugikan, jadi anggota juga nggak sabaran sudah puluhan tahun ini, sehingga beberapa anggota itu ingin menempuh jalur hukum untuk melaporkan beberapa yang diduga beberapa pihak yang melakukan jual beli lahan. Nah, itu sangat kita dorong karena memang masih terbuka faktor musyawarah. Tapi kan manakala musyawarah itu tidak bisa tercapai, ya memang jalur hukum itu satu-satunya. Nah, itu yang sekarang ini yang sedang ditempuh oleh teman-teman anggota koperasi. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya proses hukum ada kepastian bahwa lahan ini kapan bisa terselesaikan, karena anggota ini sudah banyak yang meninggal dunia, sudah pada tua semua, dan mereka mengharapkan kejelasan daripada aset koperasi ini kapan bisa mereka rasakan, itu sebenarnya. Ya, solusi memang sudah beberapa kali ya, ini kan proses sempat juga digugat secara perdata, namun cuma NO ya, sehingga itu pun masih ada peluang. Kami dari forum, karena kita ini mengedepankan masalah asas musyawarah, menginginkan beberapa pihak, ya salah satu ya, kita ingin Koperasi Kalimanis yang sekarang dualisme kepengurusan itu
yaitu ada kepengurusan yang diketuai oleh Maskur, yaitu TPPK, Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Kalimanis. Kemudian ada satu lagi kepengurusan yang diketuai oleh Saita Suru, yaitu Tim Penyelesai Aset Koperasi Kalimanis. Nah, ini dua kepengurusan ini juga masih berseteru, ya. Satu merasa lebih berhak, yang satu merasa lebih menguasai lahan atau lokasi. Nah, kami dari forum melihat ini yang dirugikan sebenarnya di samping anggota adalah dua koperasi yang lain, yaitu Santi Murni dan Sagatrit, yang selama ini menunggu penyelesaian dari saudara kita Kalimanis nggak cenderung selesai. Nah, sehingga proses hukum ini mudah-mudahan ke depan bisa memastikan yang mana sebenarnya yang lebih berhak, apakah ini manakala proses hukum ini berlanjut akan kelihatan yang mana benar mana salah. Karena memang proses musyawarah sampai sekarang ini belum sempat tercapai. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan haknya anggota sebenarnya untuk melaporkan ini ke pihak yang berwajib, ya, karena jalur musyawarah, jalur mediasi juga sudah boleh katakan buntu. Ya, mudah-mudahan dengan dilaporkannya ke pihak berwajib, kepolisian, masalah Koperasi Kalimanis ini bisa cepat terselesaikan. Itu barangkali.